Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Jadi itu uang 5 juta ibu pinjam dari bank. 6 juta, sekarang 6 juta. Berarti awal bulan input lagi buat itu yang tandingan di. Iya, awal bulan nanti input lagi. Syukur-syukur sih secepatnya dari kementerian sudah langsung bisa membagikan aplikasi yang sudah sempurna. Oke lah ya, berarti diterima dulu ya. Iya. Nanti kan ikut juga tuh. Aku nggak bawa uang, nggak ada masalah, tapi kok ada 6 juta gitu. Iya, monggo. Kita kan ingin ada persediaan loh. Maksudnya saya teknis pengambilan uang persediaan secara fakta loh, bukan yang seperti itu. Iya. Saya itu ingin punya persediaan di kas loh. Cara. Jadi kita itu kalau belanja enak. Selama ini kan hanya pasti kas 0 kayak Muji itu tadi 30 rupiah gitu. Biar asli loh, saya mengambil uang persediaan di bank 10 juta saya pegang untuk kegiatan sehari-hari. Begitu. Teknisnya bagaimana? Itu bisa. Kasihin beneran. Artinya tadi yang disampaikan Pak Gato itu bukan kaitannya dengan yang tadi kan. Artinya kalau saya boleh mengatakan ada uang persediaan bayangan, uang persediaan real. Karena yang tadi yang sifatnya apa? Kayak pinjem tapi orang mereka tiba-tiba menghapus gitu. Di awal juga ini menjadi bahan diskusi kita. Mana kebetulan kemarin juga apa yang Pak Mijen itu harus menghapus lah. Itu terserah Pak Kusman menghapus boleh atau tidak, sehingga kewenangan menghapus itu nanti seperti apa. Tapi pada prinsipnya kalau kita bercerita anggaran berbasis kas, mestinya berdahara bisa membayar anggarannya kalau pemahaman saya begitu Mbak Rahma. Artinya tadi yang disampaikan Pak Gato, uang persediaan itu kan bukan untuk dana talangan-talangan yang pajak tadi. Uang yang 10 juta itu adalah uang untuk kegiatan operasional sehari-hari, untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air, sehingga bendahara itu bisa membayar. Dan uang yang 10 juta ini akan berputar 10 juta terus begitu. Artinya begitu uang di SPJ-kan definitif, misalnya uang 10 juta, di SPJ-kan definitif 7 juta. Berarti kan bendahara masuk uang megang uang 3 juta. Setelah mencairkan lagi berarti uangnya 10 juta lagi. Ini yang uang ini akan dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran, harus dikembalikan. Jadi versi yang uang yang tadi yang menurut saya adalah panggar bayangan sama apa? Uang persediaan yang bayangan sama uang panggar yang real. Saya di awal ke Pak Imanuddin dan beberapa teman yang lain saya menyampaikan monggo, karena kita anggarannya berbasis kas, mestinya bendahara bisa bayar pada saat megang duit. Di Pergub 56 juga disampaikan di situ untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa, mereka tadi listrik telepon mungkin yang sifatnya tidak lebih dari 10 juta. Itu begitu Mbak Rahma. Terus tinggal cara pencairannya. Terus ya, makanya saya sudah pernah komunikasi dengan Mbak Rahma, mudah-mudahan dari ini sudah siap tata cara pencairannya seperti apa begitu. Karena kita bercerita anggaran berbasis kas. Bendahara bisa bayar pada
saat mereka megang duit. Mungkin teman-teman perangkat yang kebetulan pernah jadi apa sekarang masih menjadi bendahara PPS, kan dia membayarkan ngeris jual duit dan bank begitu. Itulah makna dari anggaran berbasis kas. Anda bisa bayar ngeris nyekel duit. Nyung juga anggota ini bingung, desa bisa mengekspresikan definitif ratusan juta. Kan bisa orang-orang duit gitu. Begitu Mbak Rahma, pada prinsipnya kecamatan kalau itu demi kelancaran pelaksanaan tugas regulasinya diatur, kami tidak akan keberatan. Yang dulu yang jadi masalah bagi saya, mekanisme tata cara pengajuannya seperti apa? Kalau nanti di akhir tahun juga saya bingung nih barang-barangnya kepriwe begitu wis diserang duit setor-tok, nah ya setor-tok. Tapi kan pemahamannya, saya pernah diskusi dengan Bu Titin ini, ya Pak, benar benar duit walaupun tutup kas begitu. Padahal mestinya setiap tahun anggaran uang-uang yang ada di bendahara itu mestinya sudah tidak ada memegang duit karena sudah berserikat tutup kas, tutup itu yang bisa saya pahami, Mas. Iya, ini bukan dalam rangka untuk yang bayar pajak-pajak ini loh, Mbak. Ini uang yang fiktif ini bisa terrealisasikan dimanfaatkan dan juga bisa. Ya monggo yang penting tadi secara pembukuannya itu dibenarkan. Kepercayaan cukup bukan maksudnya jangan orang satu. Ya makanya dulu tadi kalau saya jadi kasih pemerintahan hampir 1 tahun ini belum pernah ada yang mengajukan SPP uang persediaan. Makanya saya pernah ketemu jenengan, saya tanya Mbak. Ya, kalau memang belum hari ini belum bisa ya masih ada PR yang mungkin nanti bisa disampaikan ke saya, nanti bisa atau nanti bila mana perlu nanti Mbak Rahma bisa masuk di grupnya Power Keuangan Kecamatan Batu Raden sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman bendahara di kecamatan menjadi clear begitu. Nanti ini saya PR buat saya guys, soalnya saya juga selama ini belum pernah menemukan ini ya, masalah terkait SPP untuk uang persediaan itu mekanismenya gimana. Kalau secara aturan memang diperbolehkan maksimal 10 juta untuk biaya operasional pemerintah desa. Bentar, itu PR satu ya. Untuk yang lainnya dulu aja mungkin bisa saya. Oh boleh. Iya monggo. Transaksi kan kita pakai tunai ya. Jadi kita ada mutasi ke mutasi kas. Apa diperbolehkan secara aturan, misal saya mengambil 100 juta terdiri dari 3 SPP. Saya mutasikan pengambilan penerimaan total 100 juta. Secara aturan boleh atau tidak? Maksudnya itu tinggal pekerjaan. Itu berapa surat pengantar sama? Ya kan tergantung biasanya. Rekomnya berapa? Surat rekomnya 1 atau 3? 3 ya. Nanti boleh. Terus nanti di keterangan dicantumkan nomor surat pengantar surat camat, nomor berapa. Ingat. Gak apa-apa, boleh. Jadi lebih. Yang penting jelas itu loh Pak. Ini tuh 100 juta dari mana? Oh ternyata dari keterangan kan ada dari surat pengantar camat nomor sekian. Karena dalam suatu surat pengantar camat pun mesti ada beberapa SPP. Nanti di beberapa SPP ada kwitansi. Jadi yang dicatat itu nomor surat pengantar camatnya aja.
Itu kan kalau mesti iya. Kalau SPP nanti kebanyakan Pak, karena satu SPP satu pengantar sama. Itu pasti ya Pak? Yang tadi ada SMP itu dihapus dulu. Saya juga satu-satu. Pak kasih kalau di satu lagi itu biasanya satu pengantar sama memang beberapa SPP variasi. Nah itu apa mau diserahkan dulu untuk lagi kumpul di sini satu SPP satu surat pengantar samar atau banyak kan ya? Yang paling satu jenjang besok dari satu sumber dana, satu bidang, satu surat pengantar samar. Oke. Gimana? Iya memang itu tinggal maksudnya gini Pak, itu dijelasin kalau yang SMP resikonya gini, yang gabung resikonya begini, jadi nanti desa itu kan menjadi sebuah pilihan gitu. Karena tadi sampaikan oleh Pak Gatot juga oleh Pak itu kan ini dikatakan oh bisa satu pengantar harus segini gitu. Jadi tinggal visi resikonya yang sampai. Pada sisi kami tidak merasa seperti apa. Kalau kami itu menjadi lebih mudah di panjenengan, itu menjadi mudah. Ya, terus selanjutnya ibaratnya ini kan sementara teman-teman di bendahara itu kan pada saat pengajuan katakanlah tamsil atau singkat atau uang transport itu kan kadang-kadang ada sih satu bukti pengeluaran satu-satu. Misalnya ada menambah BRT, ada orang 24 C5-nya atau bukti pengeluaran uangnya sendiri-sendiri, ada yang kolektif. Boleh enggak, dibenarkan enggak? Misalnya penerimaan BRT terlapis begitu bukti pengeluarannya. Karena sementara ini sudah berjalan, ada yang terlapis, ada yang sendiri-sendiri. Ya, data penerimaan kolektifnya ada. Iya. Ya, sementara ini kan teman-teman ada sih tamsil bukti pengeluarannya sendiri. Tamsil itu kan penerimaannya sendiri-sendiri. Tapi di tamsil di bukti pencairan itu tetap dirinci satu-satu. Jadi namanya langsung buka data entry pencairan itu. Berarti ini enggak semuanya harus terlampir ya. Tertentu ya. Yang tertentu itu apa aja biasanya kita jelas. Nah, tamsil, CPC, tenaga kerja. Yang boleh apa kata Mbak? Yang boleh BRT, honor ini ya, tapi kan penerimanya bayarin. Iya, kan di bukti pengeluarannya kalau RT-nya 50 berarti kan buat penerimaannya 50 begitu. Ya kalau saya sih penerimaan yang bukan penerimaan mungkinnya tidak bisa begitu. Kalau terlampir kan jelas itu nanti terlampir. Kalau penerimaannya itu PKD, PKA, seolah-olah uang itu ada di. Ini yang masih banyak yang salah di sini. Nah,
pokok dibahas, kayaknya masih ada yang kurang tepat di sini. Di SPP ini untuk bukti pengeluaran ini adalah katakanlah ini adalah duplikat dari kwitansi yang kita bayarkan. Jadi si penerima ini namanya adalah yang menerima, bukan PKK atau PPKP. Ya. Saya sepakat Ibu, hanya tadi kalau yang sifatnya penerimanya banyak. Nah, ini Pak, maksudnya ini. Ini kan apa yang penerima adalah yang harusnya menerima. Kan kadang-kadang ada kayak pembangunan itu kan upah tenaga. Uangnya kan dari bendahara dititipkan ke PKA untuk dibayarkan. Kadang-kadang masih ada yang nulis nama PKA-nya. Itu tidak boleh, itu yang salah. Nah, nama penerima di sini boleh nama salah satu itu terus CS nanti terlampir. Atau mungkin langsung namanya terlampir dengan dilampiri yang ada tanda tangan daftar pekerja dan penerima yang ditandatangani, gitu. Tapi kalau untuk material itu kan ke suatu toko, nah ini harus nama tokonya, toko abadi atau toko apa gitu. Tidak boleh ke PKA atau KPA. Kalau beberapa notanya dirinci Pak, per nota. Ya, artinya kan kalau pemahaman yang penjelasan yang kemarin itu pada saat kita mengeluarkan uang, misalnya katakanlah ada ATK bisa beli di toko 1, di toko 2 itu nggak boleh terlampir pada saat itu ada beda penyedia. Oke. Maksudnya nggak boleh terlampir kan Pak? Ya, betul. Kalau beda penyedia. Kalau sama boleh. Nggak boleh. Kalau sama pun nggak boleh Pak. Agar sama tidak boleh, prakteknya di sini LPJ itu dokumennya notanya itu beda-beda. Bisa saja Januari sampai Maret notanya sendiri-sendiri. Apakah mungkin? Padahal modelnya LPJ yang kita alami di Kecamatan Bagulan banyak yang dirampel. Karena anggarannya pakai ini ya PPK yang size-nya jadi kan tadi apalagi kalau makan minuman harian notanya beberapa banyak nota sehingga dibuat satu nota di sini. Dibuat bukti pengeluaran di sini itu cuma satu nota. Satu bukti pengeluaran C5. Tapi di dalamnya banyak nota. Banyak nota sehingga apa penjelasannya dari Pak Bambang atau teman-teman penjelasannya kalau BPKP manajemennya jadi kalau itu beda penyedia nggak boleh terlampir, tapi kalau satu penyedia boleh terlampir. Oh, berarti itu jadi sih kan nggak boleh Pak. Cuma mungkin kalau dari Pak Kapten kan kebijakan. Kami serahkan sepenuhnya kepada pembuatnya. Kalau kita melihat misalnya tadi makan minuman harian, dia kalau misalnya ada beberapa nota, tapi dalam satu penyedia, ya di sini namanya tetap satu, itu. Ya betul. Hanya tapi notanya banyak. Banyak nota tapi dua penyedia. Nah itu berarti dua penyedia. Iya. Gitu aja nggak apa-apa Pak. Iya benar. Jadi tidak satu nota, satu. Karena dirapel tiap akhir tahun ya Pak. Ya kadang-kadang ada yang tribulanan, ada yang mingguan itu. Ya tapi seringnya Jadi idealnya sih memang iya satu transaksi. Idealnya iya satu transaksi satu. Tapi kembali lagi kalau kita bicaranya anggaran berbasis kas dan berbasis juga itu kan di situ nota-nota yang terjadi adalah seperti ini. Berarti disepakati kalau satu penyedia beberapa nota khususnya satu. Tapi kalau dari beberapa penyedia masing-masing penyedia nota dari penyedia itu. Yuk ada lagi. Berarti notanya nota rapel gitu. Nota rapel. Masih Ada ada lagi. satu materi. Ada lagi. Oh, Kita kan misal pembayaran
Kabupaten Kutai. Pak Musman. Gimana? Kalau kwitansi ini kan sifatnya memang kalau di printer kayak kwitansi, penetapannya dari kwitansi yang asli. Nah, kwitansi yang asli kan tetap dibutuhkan. Jadi penyedia itu tanda tangannya 2 kali di sini dan kwitansi yang biasa. Kwitansi notanya penyedia gitu. Kalau ini yang saya dikuasain itu biasanya lampir, terus lampirannya adalah Ini mungkin kita mendapatkan sumber yang berbeda. Kalau kemarin yang penjelasan dari KPU kita kan mensondingkan apa peristiwa dengan peristiwa. Kalau di KPU kan pada saat sedimennya atau bukti pengeluaran uangnya itu kan apa ya, termasuk kita nggak mungkin, logikanya nggak mungkin pada saat kita akan mentransaksikan atau membayar itu kan sudah bawa itu padahal Jadi bagaimana? Jadi yang perlu ditandatangani itu di nota yang asli. Tapi di sini tetap jangan terlampir. Maksudnya nama toko tapi nggak punya tanda tangan. Tapi tanpa tanda tangan. Tapi jangan terlampir. Jadi pemahamannya nota adalah bukti pesanan. Kalau bukti pembayaran adalah kwitansi. Jadi antara nota dengan kwitansi tidak harus tanggalnya sama. Bagaimana? jadi muncul dan jadi STJP nggak terlampir akhirnya mau terlampir kan terlampir. Iya, jadi nggak tahu ini belanja ke siapa tuh, Iya, itu yang tidak boleh. Tapi kwitansinya nggak boleh. Mungkin dari Pak Kusnoto yang ngurusin barang jasa silahkan. Mungkin mau ada tambahan Pak Kus. Kasih Ekbang. Ini kaitannya dengan SPP. Puasa ada mas. Ya pada mulai. Pak Kusnoto ke depan aja Pak Kus biar enak gitu. SPP untuk kegiatan belanja itu kan ada beberapa kegiatan antara lain katakanlah kementerian, ongkos kerja dan BPP terkait dengan pembayaran dengan perusahaan KS. Berarti harus sendiri apa Kalau CMS itu Berarti yang ditanyakan terkait pembayaran menggunakan CMS itu memang. Kalau pembangunan itu kan berarti ada beberapa komponen. Basisnya CMS itu pakai SPP. Jadi ketika nanti ada satu kegiatan yang pembayaran menggunakan tunai dan CMS, itu SPP-nya dipisah. Sendiri. Karena dalam satu SPP itu kalau mau tunai semua, kalau CMS yang semua. Kalau yang tunai itu kan nanti mungkin upah tunai, kayak material itu kan juga nggak semuanya. Mungkin ada batu yang langsung ke penyedia apa itu namanya, petani ya kalian C itu kan nggak ada, mungkin nggak punya rekening, itu kan tunai. Nah itu dibuatkan SPP sendiri gitu Pak. Nanti khusus yang tunai mungkin untuk material yang pokok bangunan kan ada itu satu SPP. Untuk siskudes masih ada pertanyaan nanti, monggo. cairan SPP kan dulu saya ada yang masih bar. Itu sudah dikunci. Oh, berarti kan nanti itu Betulin itu. untuk untuk user di kecamatan nyampaikan sudah Pak kunci administrator siskudes. Oke, itu kan untuk transaksi yang kemarin berkas, yang persaingannya pakai bank mau diubah itu dibuka dulu kuncinya. Kalau untuk kunci transaksi masih
fleksibel gitu, maksudnya ini kan memang salah terus mau dibenarkan boleh dibuka. Tapi kalau untuk buka posting posting anggaran itulah memang yang tidak boleh. Tapi kalau untuk kunci itu juga harus dilihat dulu urgensinya apa. Kalau ini kan karena kemarin salah dari bank mau dipindah ke tunai, jadi itu nanti kita tolong difasilitasi untuk dibuka kuncinya. Ada lagi Siskedes. Soalnya ini masih ada satu materi on-scan yang mau dirubah dari bank ke Today selain Karangmangu ada lagi nggak? Ya, saya kan supaya buka kan saya khawatir karena legalitasnya sejauh mana kami bisa buka. Ada kok dari kalau terkait buka kunci itu kan ada transaksi sama posting anggaran. Kalau posting anggaran itu memang setahun 2 kali. Kalau yang pakai perkades. Tapi kalau untuk transaksi ketika itu memang harus dibenarkan, ya monggo boleh. Terus mungkin melanjutkan dari Karangmangu itu, kemarin Karangmangu menanyakan di luar Siskedes. Ini kemarin menanyakan kaitannya dengan tunjangan keluarga atau tunjangan anak. Yang kebetulan suaminya atau keluarganya adalah dari BUMD atau BUMN. Itu boleh Boleh. BUMN itu kan bukan PNS, TNI, Polri, ASN. kemarin saya menjelaskan kayak begitu, tapi kayaknya menjadi abu-abu. Mungkin anggap BUMN sih, karena sama-sama dari pemerintah. Kalau BUMN itu Kementerian BUMN. BUMN itu perusahaan yang dibangun oleh negara, bukan pemerintahan, bukan ASN atau Polri. Jadinya begini. Aturannya itu kan malah yang jadi pertanyaan. Jadi data itu kan ASN, tapi bukan PNS. berarti boleh banyak. Kalau boleh. Kalau PNS ini salah satu. Berarti tertunjang juga. Omspan, dilihat kekurangannya apa, mau ada yang salah. sudah masuk ke input public juga. Dua monggo yang sudah penyerapan 60% dari seluruh publik yang sudah disalurkan bisa diajukan ke kami dengan 3 dokumen persyaratan. 1, laporan laporan penggunaan dana desa tanggal 3 tahun 2023. Kemudian laporan terkait penggunaan dana desa tahap 1 tahun 2024. Kemudian yang ketiga adalah laporan konvergensi statik output dari aplikasi EHDW. Bukan yang kemarin deh, sudah beda soalnya. Di lampiran PMK-nya pun sudah berubah. Bapak ngirim dewek. Itu apa? Belum. Berarti tinggal 1, panak udah ya? Berarti tinggal 1. Tinggal 1 mbak. Tinggal kayak sore. Apa kurang aja?
Kalau saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Baik kan itu loh. Ya, tapi sampai yang pamit itu. hari ini sama hari ini yang habis. Tinggal satu desa ini. Tinggal SD lagi. Paling cuma pandu itu. Yang paling kalau ada info sih pada ada yang pertanyaan ini. cuma perbedaannya tadi yang Herman dengan Mas ya. Kalau Mas Herman cukup sampai penyerapan. Ya. Tapi kalau yang Herman penyerapan dan input baru Herman. Sudah ya. Kita sama kelengkapan. Coba dicek kanan kiri panitia cek yang penyerapan. Bisa ini. Selain proses adalah yang belum selesai. Tahu. Panitia. Nah, itu. Hasilnya kayak gini Mbak. Ya ini kan tadi itu ya apa yang sebenarnya Mbak Rahma ini minta maaf itu ya Mbak. Kemarin sudah jelas tentang pitch itu. Pitch ini kan harus jelas. Nanti ini kecamatan itu makan melakukan monet. Oh. Otomatis kan akan begini. Contoh gitu ya, beli sapi, bener nggak sapinya? Karena harus ada teknik ini untuk keselamatan kita. Jangan sampai kita bekerja desa dirugikan oleh kita. Yang baru dibuat baru yang PLT Pak. Nah itu, jadi mohon lah ya bareng-bareng gitu ya. Iya gitu, ada sapinya, sapi beneran gitu. Jangan sampai kalau kita sama domba. Kalau ya gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng. Contoh ini yang bidang pembangunan udah masuk ya Mbak ya? Bidang pembangunan masuk. Coba yang bidang pembangunan tenaga kerja itu buat barang. Ini kan ada ketentuan yang di apa namanya pembangunan itu tambahan jumlah dengan upah terus durasi. Ya. Ini nulisnya seperti ini masih udah. Kalau yang Coba diklik. Belum. Ubah sama update nanti. itu kan baru yang saya tahu. Itu yang upah target volume setahun terus kita Coba ke atas Mas. Oh ya, Nah ini kita tenaga kerja, durasi sama upah itu hanya untuk pembangunan. Pembangunan saja. Selain pembangunan tidak. Pembangunan fisik. Iya sih. Pembangunan fisik. Berarti kalau yang paut bisa, kan yang itu paut biasanya buat honor. Enggak, itu enggak. Itu kan tidak ada warna merah wajibnya. Nanti yang kalau ini masih Pak. Nah ini pembangunan Mbak. Iya, kalau pembangunan itu wajib diisi. Iya. Karena dia tahu pekerjaannya sudah berapa, durasi misalnya berapa. Nah, nanti kalau sudah disimpan kan muncul ini foto. Nah itu foto itu Mbak. Ini lebih baik dilengkapi untuk kelengkapan dokumen dari kerjanya desa itu terlihat. Soalnya aplikasi seperti ini kan bukan hanya kabupaten yang lihat, tapi memang yang buatkan dari sono. Kalau misalkan yang ini kan paut, berarti foto yang diupload kan di KPM. Apa? Kegiatannya ya Pak. Oh, Foto orang yang menerima, apalagi tanda tangan honor. Banyak, berarti fotonya penjelasan itu ya. Itu kan ada tiga. Ya. Yang satu bisa biasa pembayaran, yang satu juga oh ternyata guru ini benar mengajar, tapi foto lagi mengajar. Nah, bisa. Ini dokumentasi kemampuan. Ya. Oke ya, berarti yang ini
silakan tolong fotonya juga dibuatkan dengan Leki ya, hari kejadiannya kapan biar apa kalau ada apa-apa kayaknya betul-betul kepala desa kalau kepala desanya itu panjenengan melaporkan yang tidak lengkap otomatis kan berhak juga kepada desa melapornya. Sarannya input ada mau dipraktekin nggak barang mah mau dipraktekin nggak yang sarannya input yang elma gitu bisa tadi kan ada perbedaan kalau yang elma itu segini yang elma ini gitu kita langsung ke ilmunya yang tadi penjelasan udah paham para dari tahun-tahun. Oke. Kurasari ya, yang biar gede, bu Bik, masuk sini temannya, laporannya silakan, gede, moderator. Kan tadi melaporkan foto, kadang-kadang biasanya bisa biar aja besok ya, 1, 2, 3, fotonya kan sama, sementara LPG-nya sendiri-sendiri, sama nggak Bapak? Ya karena kan peristiwa pelaporan itu kan ada tadi. Ada kejadiannya, gitu Pak. Itu jadinya kembar fotonya. Oh. Karena 3 bulan sekali sih rapat 3 bulan. Karena APBDC terlambat, sehingga kan modelnya semuanya dirapel. Jadi misalnya bulan ke-1 gitu fotonya apa aja bulan ke-2, 3 gitu. Saya kira mungkin kan kontrak orang progres bisa digambar padat. Iya. Coba di sini coba. Kasar ya. Pelaksanaannya gambar yang sama kan logis. Tambah. Spesinya sendiri-sendiri. Iya, spesinya sendiri-sendiri, tapi gambarnya sama nggak Pak? Nggak apa-apa. Soalnya gambarnya sama, bajunya kan sama. Makanya dari sesuatu gambarnya sama. Kayak topi lagi absen yang boneka kayak dosen. Monggo Mas Dinas lanjut. Ya. Tambah. Ya penyerapan. Ya. Ini penyerapan ya nanti kayak begini. Ya kamu udah selesai ya balik ke bawah. Itu nanti simpan. Oke, yang berarti yang Pak Firman. Nah, nanti di sini langsung muncul tinggal simpan. Jadi nggak Coba di perlu berapa Bu? Karena 32 atau 300. ini kan udah muncul sebenarnya. Fotonya yang lucu coba diketik simpan. Ya simpan. Dengan bulan 1 bulan 2 bulan 3. Nah, ini tinggal tambah lagi. Tambah lagi. Ini bukunya apa nih semuanya? Belum. Ini biar Ya sampai. Nanti kayak gini ya Bu Muji. Ini ada contoh nama Dinas itu dihapus dulu. Aksi hapus. kalau mau cuma hapus ya, jangan hapus semua. Jadi pengalaman tahun kemarin ada kan? Hapus all, dihapus all, yang all. Udah? Ada lagi yang menanyakan? Di sini apa? Silakan. Aku takut boy ya. Berapa pekan? Ini SPP tentang pencairan dari JD kan sebenarnya rangkap-rangkap aja. Kan SPP-nya beli 3 juta tuh gimana? Bisa.
Misal saya mau mencarikan Januari, Februari, Maret, SPP-nya kan 1, kenapa begini 3? Bapak barang mas, caranya gimana? Ini bisa dirapel, PT-nya rapel, satu berarti kan memang boleh. Jadi ini SPP-nya itu 1 atau langsung ngambil 3 bulan. Sebenarnya PJ-nya sendiri. Kalau SPP di pengajuan pencairan pengadilan. Iya. SPP-nya 3, pengantar camatnya 1. Berarti kan SPP 3. Yang betul bagaimana? Semuanya betul kan diberikan kepada yang penerima. Sing penting bodoh yang terima ya. Iya, masih pertanggung jawabannya sudah terbuka. Yang menurut saya menjadi titik persoalan adalah yang kejadian sudah. Apalagi itu udah bulan 21 bulan 2 kan. Iya, Pak. Makanya mau nih Bang kirim kertas. Karena misalnya gini, kalau satu-satu berarti sudah terima bulan Januari 300. Kalau untuk gabung berarti Langsung 900. langsung 900 kan begitu. Itu berarti Tapi kan tanda terimanya kan sendiri-sendiri semua. Terimanya kan sendiri-sendiri. Tanda terimanya jadi langsung nominal sebenarnya langsung Ada terimanya satu-satu. Iya, makanya kan pemahaman SPJ-nya sendiri-sendiri. Tapi kan setiap bulan mereka tetap menerima 300. Iya. Tanda terimanya yang kolektif tadi ya tetap apa dibuat per bulan tadi. Pemahamannya saya paham. ya berarti kan SPP-nya tetap 3. SPP satu-satu. Cuma Kalau menurut saya SPP-nya 3 ya enggak apa? SPP-nya 1 itu enggak masalah. Yang penting bunyi ini kan penyaluran BLT-nya tahap 1, 2 dan 3. Hanya SPJ-nya kan sing tanda terima yang kepada yang bersangkutan tadi. Sama dengan hasil kan 3. 2, 3. Begitu. Berarti dibuat 3. Yang sudah 5 SPP-nya sih bisa. Tapi sih pemahaman saya teman-teman yang sudah mengajukan SPP kan semuanya panjang. Sehingga saya yang mengingatkan bahwa panja dipertanggungjawabkan 10 hari. Karena ini dokumennya untuk dapat dipertanggungjawabkan per bulan. Terusan foto sehari. Wis foto sehari. Wis tambah. Iya 26 ya. Terus nama kegiatan. Cari isor deh, ditarik benang. Terusan lihat ke output sing biasa kayak gendeng kayak Windows Yeah. PLT ya. terusan kakak Terus ngisor ya diisi pira. iya piro begitu piro kamu Satuannya wis diisi kok. Terus realisasi sedikit ya masuk nilai rupiah berapa? kan 28.800.000 di rondo Terus sampai nutut. kapan oktober Berapa persen? Relasi sampai tahap 1 lipira kuwi. tahap Singgo kuwi lho, singgo kegiatan. ya 60% dari saya Iya kuwi nilai pira? Singgo PLTDD, kuwi realisasi. kan hitung bulan lah bukan tahap 1 ya Iya, klik bidang itu, wis dipilih tuh. Miki klik. Ya, mendesak kan. Ya, target volume. setahun Target volume setahun. ya 100% loh
Dia iya Mbak. Ini kan berapa ya? Target volume setahun 115 200 itu dite setahun. Awalku ya 100% dok. Target setahunnya kan 100% dok. 3 dan 3 tahun 2024. Jadi saya itu simpan. Itu bener orang sih. Kayaknya tak cari di sini kan ada target volume setahun. Ini tak simpan, ayo. Tuh, ya kan? Apa itu? Oke, itu 100. Iya. Oke. Hah? Itu yang 100 ini. 100. Tanda persen. Spasi dulu dong. Kalau bisa kan? Anggar bunyi persen. Persen. Oh, coba di itu. Kali 32 kali 3 96. Saja lihat. Iya Mbak. Wong telulan sih berarti kita juga. Nah itu tinggal unggah foto dulu. Fotonya dinya ora duwe. Dinya ora kayak gitu ya sing unggah-unggah kayak gitu. Enggak. Dia fotografi video. Nah, terus iya. Diklik. Oh, wis kan. Muter wis. Tadi apa? Download. Nekene. Nah, open. Iya. Nah, unggah maning siji ngisor. Kene Iya, Oh, iya. Play, iya. Oh, kayak play. Terus. Maning. Iya. Iya. Nah, terus ke bawah. Simpan. Cerdas geningan aja. Wis rampung. Geningan cerdas. Besok kenal. Gue Ermak, Pak gue Ermak. Iya. Iya maning. Kultosari. Geser ngana ya. Iya. Nah, kolet Kotasari. Ditulis Kotasari. Klik. Itu Iya, aksi nembak, diklik. klik. Tambah Kene. Aduh, biar ngerti. Laporan klik. PLTDD. Ya. Simpan. Iya, seorang kayak gitu. Iya, Oh, KPNT kan sudah 30 ya. Simpan. Terus siji tambah. Iya. Terus Klik. laporan maning. Iya. PLTDD. Kedua simpan. Oh, 2 puisi ya. Simpan. Tambah maning. Iya. Laporan PLT telu. Wis ya. Simpan. Nah, sekarang jenengan itu PDF-nya itu yang PDF itu. Gue iso sing abang. Gue Iya. gue. Nah, Klik. iya. Iya ya, buka ya. Bisa kurung itu ya. Kok lagi kayak ya? Nah, ke bukti. Kita print ya. Iya. Daftar laporan kayak gitu ya. Nah, Contoh di situ ya kena. Nyurung kae Pak. Nah, kayak dulu. Apa? Nah, gue. Pak.
Ngurung kalau kepriye kayak piye. Disimpan. Kayak gitu. Penyerapan. Klik Aksi. Raden. Putrasari. Ya, Wis, itu diklik yang biru. Nah, itu di PDF, klik PDF. Nah, itu dicetak. Cetakan. Bis karya pamaning. Isinya korek-korekan di SPP-nya, saya hampir sama nulis itu. Kalau pemahaman di lapangan pada batch pembelian sapi itu ngubur berapa dilakukan apa tidak kan saya sudah tidak salah sudah mengingatkan begitu. Demikian juga kaitannya dengan BSDB kan pertanggungjawabannya dibuat per bulan logikanya ya penerimanya sendiri. Ada yang menampilkan sampel tok 1, berarti dengan orang-orang lengkap ya begitu. Atau balik akan menggunakan itu produk untuk begitu. Anak itu lengkap tiga-tiganya. Makanya saya mengharap yang pada saat pencairan panjang utamanya BRT, saya kepingin apa ya? Kalau mengajukan lagi SPJ yang itu dilanjutkan, dia tahu bahwa itu sudah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa sesuatu hal yang luar biasa biasanya kan ini kesannya kayak mempersulit, kayak mengatakan teman. Padahal tujuan kita agar ini pertanggungjawabannya sudah betul apa belum, apa sudah dipertanggungjawaban apa belum. Demikian juga kami juga berharap nanti misalnya Pak Mijen Karangsalam Lor terus Ibu misalnya besok mengajukan panggilan saya tadi. Iya, betul Pak. Yang kemarin SPJ-nya sudah di SPJ-kan apa belum? Kalau SPJ-nya kemarin belum sudah di SPJ-kan belum benar, saya akan berkomunikasi dengan Pak Samad, ini Pak kayaknya kayak begini, kayaknya tidak apa. Pak Samad kemarin sudah menyampaikan ya kalau seperti itu ya nggak usah pakai panjang supaya SPJ-nya definitif, sehingga ada pemahaman yang sama bahwa apa yang sudah ditantikan di APBD kaitannya dengan regulasinya akan menunjukkan bukti makna itu harus komitmen. Pak Sugiarto. Kalau terkait dengan DRT, misalnya nambahin untuk SPJ memang tetap harus setiap bulan. Tapi kalau SPJ dipisah gitu ya satu-satu. Katanya semuanya betul. Karena yang penting adalah semuanya tersampaikan dan ada SPJ-nya. SPJ pertanggungjawabannya itu secara administrasi lengkap. Kalau untuk ini kan untuk teknis pencairannya saja. Baik itu saja SPP itu sama-sama SPJ-nya yang sepik. Ada. Tidak boleh maju ya, maksudnya bulan April untuk pembayaran April, Mei, Juni itu. Silakan, ada lagi? Mungkin monggo Pak Ustaz ada yang mau disimpulkan yang tadi kaitan yang ditanyakan di awal tentang SPP draft final terus SPP Panjar
setelah diselesaikan maka maju berikutnya harus ada SPP yang panjang gitu. Karena semuanya ini untuk tertib administrasi buat kita. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Kaitannya dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rahman, mungkin ada beberapa hal yang ditarik kesimpulan. Yang pertama, tadi di awal kami sampaikan bahwa SPP tidak harus final, tapi SPP boleh masih secara draft gitu. Jadi pemahaman yang saya pahami di awal, pemahaman saya tidak benar. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan tadi SPP BNPB dipertanggungjawabkan setiap bulan. SPP ini mau dibuat 3 apa 1, monggo, yang jelas pertanggungjawabannya dibuat apa masing-masing bulan. Dan tadi banyak hal kaitannya dengan kegiatan-kegiatan, kaitannya dengan SPP Panjar, monggo. Saya menyampaikan kaitannya dengan SPP Panjar, kalau mau mengajukan Panjar berikutnya, SPP Panjar yang kemarin dibawa, ditunjukkan bahwa sudah di LPJK, sudah sesuai dengan singkat paken lah begitu. Artinya kan sementara ini mungkin masih belum ada aturan baku sih apa ya, karena kita masih menganggap mencontoh SPJN nanggone Pemda diselaraskan dengan itu, karena memang belum ada panduan resminya. Misalnya SPJ rapat kan ada undangan, daftar hadir, risalah, foto dokumentasi, itu kan mungkin masih hal yang biasa dilakukan. Artinya belum ada standar bakunya kalau ini adalah pertanggungjawaban seperti ini. Tapi logika yang kita pakai adalah logika yang sudah berjalan dan kami alami begitu. Termasuk SPJ narasumber, termasuk kami sampaikan bahwa harus ada permohonan narasumber, ada surat tugas dari instansi yang bersangkutan, ada data hadir penerimaan data hadir narasumber, ada penerimaan honor narasumber. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, ya saya kira tidak akan lari dari perbu yang ada. Terus tadi apa lagi sih ya? Ngantuk. Barang jasa. Ya, barang jasa tadi katanya dengan perbu 8 jangan lupa begitu. Intinya kami berkomitmen di sini agar ke depan tata kelola administrasi keuangan khususnya di desa-desa di Kecamatan Batu Raden semakin kesana semakin menjadi lebih baik. Kami punya niatan tidak ingin mempersulit, hanya kepengin apa yang semestinya bisa dilakukan. Terus tadi disepakati juga kaitannya dengan honor kaitannya dengan di bukti pengeluaran, tanda bukti pengeluaran uang. Jadi istilahnya C5 apa sih Pak? Ya kalau di Siswades itu kan tanda bukti pengeluaran uang. Nah kalau kami kan kadang-kadang di aplikasi Satria dengan C5, sehingga kadang-kadang kita menyamakan dengan itu C5 begitu. Tapi di form itu sendiri tidak berbunyi C5 begitu. C1 Pak, direkap. Wow. Oke, jadi monggo. Tadi sudah sampaikan kaitannya dengan pertanggungjawaban yang menggunakan atau penyediaannya lebih dari satu penyedia, tidak boleh satu bukti pengeluaran. Artinya pada saat penyediaannya ada beberapa, berarti masing-masing dibuatkan tanda bukti pengeluaran uangnya sendiri-sendiri.
Terus yang selanjutnya kami juga mengingatkan ini karena sebentar lagi anak Arbaga biasanya masih masukkan honor RT setahun. Saya pastikan nanti saya tolak. Nggak boleh gitu. Ya, saya sih logikanya ya ditolerir tekan April lah. Oke, jangan sampai urung dilakoni terus dibayar begitu. Ambil bendaharanya kayak pamijat sudah duit, orang masalah digawe April tekan April, sing Mei tekan Desember nganggo tanganane duitnya Pak Somikus. Oke, jadi demikian juga honor yang lain. Artinya setiap honor yang dibayarkan adalah yang sudah kelewatan, yang sudah dilakoni begitu. Karena tahun yang kemarin ada yang mengajukan honor 1 tahun sekalian, dan kami juga memastikan kepada panjenengan semua indeksnya bukan tahunan. Sesuai dengan Pergub 66 indeksnya adalah bulanan. Sampai dengan rong ikut anak sih pemahamannya RT tidak menerima honor, nantinya UGT karena terimakan satu kali. Padahal yang bersangkutan ditakoni, kok teken? Ya teken Pak, diwasa orang, ya orang Pak. Padahal teken nganggu stempel barangan, lu masalah pernah dibayar. Itu mungkin beberapa hal. Tentunya kami banyak ngomong, banyak salah, banyak hilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada yang didiskusikan apa dari Bapak Ibu? Masih ada yang untuk unat? Cukup, nanti kalau katanya kalau menemui lagi Pak mau nanya. Ya, kalau menemui lagi bisa berjenjang begitu. Saya kira itu. Marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya semuanya.